Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan dilanjut mengenai materi penggunaan kontrol panel hosting cPanel. Sebelumnya kita membahas tampilan dari kontrol panel hosting cPanel, yaitu mengenal dari fitur-fitur yang disediakan. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai cara penggunaan kontrol panel hosting. Akan dibahas yang pertama mengenai cara akses cPanelnya, kemudian cara melakukan manajemen domain, yang terakhir yaitu manajemen data file website kita yang nantinya akan kita upload ke server hosting melalui kontrol panel hosting cPanel. Sebelumnya di sini contoh kasusnya, kita sudah memiliki sebuah tampilan website. Website ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, di mana contohnya di sini webnya ini berupa website pribadi Bapak. Kemudian website ini akan kita upload ke server hosting, karena kalau misalkan kondisinya saat ini website ini hanya bisa diakses di laptop pribadi Bapak. Untuk membuat website yang bisa dipublish, tentunya kita harus membuat nama domain untuk website yang akan kita publish. Contohnya website yang tampilannya seperti ini. Untuk bagaimana cara membuat project website seperti tampilan ini ada di pembahasannya di materi implementasi pembahasan domain website dan hosting. Tentunya yang pertama, karena kita aksesnya melalui web browser, kita pastikan dulu bahwa koneksi internetnya ada ya. Karena untuk akses kontrol panel hosting cPanel, syarat yang pertama yaitu adanya koneksi internet. Kalau sudah dipastikan koneksi internetnya ada, kita buka kontrol panel hostingnya. Karena sebelumnya Bapak sudah order nama domainnya generasi4bogo.com, jadi tinggal mengetikkan alamat URL-nya dengan nama domain yaitu generasi4bogo.com/cPanel. Kemudian di enter. Maka otomatis akan dialihkan ke halaman form login, yaitu form login untuk mengakses cPanel-nya. Di sini kita diminta untuk mengisi username beserta password. Username dan password ini didapatkan ketika kamu sudah melakukan order hosting. Biasanya, karena sistem hostingnya ini Bapak ordernya jenis layanan yang syarat hosting, dari si penyedia layanan hosting memberikan akses ke kontrol panel hosting, nanti dikirimkan biasanya via email yang kita daftarkan ketika kita melakukan order domain maupun order hosting. Jadi, nanti kamu tinggal mengisikan username dan password-nya saja. Kalau sudah, tinggal klik login. Sebelumnya nanti dialihkan ke port 283, sebelumnya kan /cPanel ya. Kenapa dialihkan ke port 283? Karena port tersebut merupakan port default dari kontrol panel hosting cPanel. Kemudian kalau sudah, kita masukkan username dan password-nya, kemudian kita klik login. Jika berhasil, maka otomatis akan dialihkan ke halaman dashboard kontrol panel hosting cPanel. Kemudian, untuk memberikan atau mengkonfigurasi domain, kita harus ke menu domain ya. Karena untuk yang domain generasi4bogo.com ya sudah ada tampilannya. Ini tampilannya ya. Untuk pembahasan kali ini, bagaimana caranya membuat subdomain dari domain utama generasi4bogo.com. Untuk membuat subdomain tersebut, kamu tinggal ke menu domain, kemudian klik icon atau menu subdomain. Kemudian di sini ada field atau kolom yang harus diisi. Contohnya di sini subdomain. Kita harus mengisikan nama subdomain yang nanti akan kita buat. Contoh kasusnya misalkan di sini create subdomainnya nama Bapak ya. Jadi saya bikin subdomain jaki.generasi4bogo.com, di mana Jaki ini bagian dari domain utama generasi4bogo.com. Kemudian di bagian domain ini, si subdomain ini mau domain utama yang mana? Kalau misalkan nanti di sini listnya domainnya banyak, tinggal dipilih
ke domain utama yang mau dijadikan domain utama untuk subdomain tersebut. Karena kita pengennya dia bagian dari domain generasi4buku.com, maka pilihnya yang generasi4buku.com. Kemudian otomatis nanti di dokumen rootnya terisi dengan nama Jaki sesuai dengan nama yang kita inputkan di subdomain. Dokumen root ini fungsinya untuk tempat atau direktori tempat penyimpanan data website subdomain yang nanti akan kita buat. Contohnya misalkan posisinya seperti ini, berarti dia disimpan, data website-nya nanti akan disimpan di direktori public html/jaki. Public HTML ini adalah direktori default untuk penyimpanan data website di kontrol panel hosting cPanel ya. Karena dia subdomain, maka otomatis dia masuk di dalam direktori public HTML. Jadi Jaki ini adalah subdirektori dari public HTML. Tetapi untuk praktiknya, untuk lebih memudahkan nantinya manajemen folder, untuk semua data subdomain yang nanti akan ditambahkan, karena nanti semua siswa akan menambahkan subdomain per kelompok, kamu ubah dokumen rootnya menjadi public html/tkj/ baru /nama subdomainnya. Contohnya di sini Jaki, tkj/jaki. Jadi nanti semua data subdomain yang nanti akan membuat adanya di folder public html/tkj/ sesuai dengan nama subdomainnya. Kalau misalkan subdomainnya jaki.generasi4buku.com, nanti kamu lihat dokumen rootnya posisinya di mana. Kalau sudah tinggal di create. Maka di sini kalau berhasil nanti ada keterangan sukses, nama subdomain has been created atau nama subdomainnya sudah berhasil dibuat. Kita lihat ke bawah, nanti otomatis list subdomain yang sudah berhasil ditambahkan. Karena di sini tampilannya hanya 10 subdomain per page atau per halaman, nanti bisa kamu ubah page size-nya jadi 50 aja. Nanti otomatis yang baru ditambahkan biasanya di paling bawah ya. Contohnya nih jaki.generasi4buku.com, posisinya di public html/tkj/jaki. Kalau sudah buat subdomain, coba kita akses domainnya ya. Tinggal depannya kita tambahkan tadi nama subdomainnya jaki.generasi4buku.com. Maka otomatis tampilannya 404 not found. Kenapa? Karena file websitenya belum ada atau belum kita upload. Berarti tujuannya misalkan kita sudah mengcoding websitenya, nanti file data website ini yang ada di laptop Bapak kita upload ke direktori subdomainnya, yaitu di public html tkj/jaki. Ini adalah cara membuat subdomain di kontrol panel hosting ya. Kalau sudah, gimana caranya mengupload data website kita ke server hosting melalui kontrol panel cPanel? Kita back dulu ke halaman home. Ada dua cara untuk melakukan upload data website. Yang pertama bisa melalui menu kontrol panel hosting cPanel, yaitu melalui file manager. Yang kedua dengan file transfer protocol atau FTP. Yang akan dibahas pertama, kita menguploadnya melalui file manager ya. Untuk mengupload file manager, kamu pilih menu file dulu. Jadi menu file ini diperuntukkan untuk manajemen data website di kontrol panel hosting cPanel. Jadi nanti caranya tinggal klik file manager, kemudian pilih direktori public HTML, bisa di sebelah sini atau di sebelah sini juga bisa. Tinggal diklik 2 kali aja. Karena posisinya tadi di Jaki folder Jaki ya. Berarti kita masuk ke folder TKJ, public HTML TKJ, pilih yang Jaki. Pilih yang Jaki, contoh kasusnya. Berarti nanti kita upload data websitenya ke direktori ini. Contohnya di sini, kita buka dulu komputer Bapak. Ini adalah source code dari hasil tampilan website yang ini ya. Di mana websitenya di sini ada 4 menu, ada menu home, download CV, contact, about me. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di video pembahasan implementasi, jadi kamu bisa melihat bagaimana caranya membuat website ini. Jadi dari script yang ini semuanya harus kita upload dulu ke kontrol panel hosting cPanelnya sesuai dengan tujuan atau direktori subdomainnya. Maka otomatis ketika kita membuka nama subdomain, kita refresh, nanti tidak 404 not found lagi, tapi berupa tampilan website yang sudah kita coding atau yang sudah
kita buat websitenya. Pertama di sini cara menggunakan file manager ya. Jadi cara uploadnya menggunakan menu file manager. Tinggal buka file manager, pilih public HTML, terus ke folder KJ, kemudian baru masuk ke folder saya, Jaki. Sebelumnya akan dijelaskan dulu mengenai ini bagian-bagian yang ada di file manager ya. Yang pertama di sini ada menu home. Kalau menu home berarti kita back ke halaman home. Ke halaman yang pertama tadi ya, yang halaman awal. Misalkan kita masuk ke public HTML lagi, kemudian masuk ke folder tkj. Jika ingin pindah ke direktori sebelumnya, ketika direktori sebelumnya public HTML, kamu tinggal klik up one level, maka otomatis dia back ke halaman sebelumnya. Di sini masuk ke halaman public HTML. Bisa dilihat ya di bagian sini ya, di sini home. Kalau kita masuk ke TKJ, otomatis ini juga berubah ya, public HTML/TKJ. Kemudian untuk menghapus folder yang ada di sini, tinggal pilih foldernya, tinggal di klik kanan, ya, klik kanan bisa di move, berarti pindahkan. Copy untuk mengkopikan foldernya, rename buat merename nama foldernya, kemudian delete untuk menghapus si folder tersebut atau directory tersebut. Di sini ada juga change permission, yaitu merubah permission dari si directory-nya. Tapi kamu disarankan mempelajari dulu dari sisi permission-nya, permission folder di Linux. Karena kalau main ganti aja tanpa tahu konsepnya yang nanti bikin masalah di sisi direktorinya. Kemudian misalkan kita pengen mempassword protect direktorinya juga bisa dengan mengklik password protect ya. Jadi di dalam manajemen data di file manager bisa dilakukan berbagai cara sesuai dengan apa yang nantinya kita lakukan atau yang ingin kita inginkan. Kita kembali lagi ke folder Jaki ya. Kemudian gimana caranya, misalkan kita lihat dulu ya di data websitenya. Di sini ada folder image sama ada folder video. Kemudian gimana caranya bikin file atau folder yang ada di Ctrl hosting ini, tinggal klik folder di atas, tambah. Kemudian tinggal namanya apa? Misalkan namanya image sesuai dengan posisi dari si script webnya ya, image create new folder. Kemudian juga kita buat lagi tadi foldernya apa? Foldernya video. Create new folder. Ya, jadi cara buat foldernya tinggal klik tanda plus pada folder, kemudian beri nama sesuai namanya yang diinginkan. Kemudian cara upload data websitenya melalui file manager, tinggal klik menu upload. Kemudian yang cara pertama bisa select file. Kemudian pilih data script yang mau diupload, contohnya posisinya di data websiteku. Misalkan Bapak upload yang ini dulu ya. Karena dia kalau pakai select file, dia hanya bisa satu file yang diupload ya. Contohnya di sini CV name. Kalau sudah, nanti otomatis di sini ada progresnya, berapa persentasenya. Kalau 100% nanti biasanya warna hijau. Jadi cara pertama dengan memilih select file. Jadi kalau select file ini hanya bisa dipilih satu filenya aja. Terus bagaimana caranya pengen semua filenya ya? Kalau semua filenya, tinggal kita menggunakan fitur drag and drop biar lebih mudah. Gini dulu tampilannya. Karena folder image sama videonya sudah dibuat, berarti di sini Bapak upload yang about HTML, kotak HTML, favicon icon sama index HTML. CV name-nya tadi berhasil ya. Kita upload, tinggal tarik ke sini. Tarik ke sini otomatis lihat di sini berhasil 100%.
Kemudian kita buka dulu folder image-nya, di mana folder image ini ada file juga. Berarti cara masukinnya, berarti kita back to home. Baru kita masuk ke directory image-nya dulu ya, image. Baru kita upload. Bisa drop and drag. Go back lagi, terus yang video, berarti ini kan posisinya di Jaki image, cara pindah ke Jakinya berarti up one level, masuk ke folder video, baru upload, baru ditarik, nanti otomatis complete. Go back, maka semua file yang websiteku ini atau codingan website sudah terupload semua. Maka otomatis harusnya tampilan dari subdomain yang ini sudah berubah atau sesuai dengan tampilan yang ini ya. Coba kita reload. Berhasil. Maka otomatis nama subdomain yang sudah kita buat memiliki tampilan website yang kita simpan websitenya datanya di komputer. Kita coba klik About Me. Ini halaman About Me-nya, ini halaman kontaknya, ini halaman home-nya. Jadi itu cara melakukan upload atau manajemen data website di menu File Manager. Disarankan untuk yang belum menguasai FTP atau cara file transfer protokol menggunakan cara ini, yaitu mengupload data websitenya menggunakan menu File Manager yang ada di cPanel, yaitu fitur untuk melakukan manajemen file data website di server hosting dengan menggunakan control panel hosting cPanel. Itu cara pertamanya ya. Cara keduanya bisa menggunakan FTP, yaitu File Transfer Protocol. Kita coba ke halaman home dulu ya. Sebelum menggunakan FTP, kita harus buat dulu akunnya dulu ya. Akun untuk melakukan upload file tersebut. FTP account. Tapi sebelumnya coba dijelaskan dulu mengenai FTP-nya ya. Jadi FTP itu gini. Di sini ada server hosting kita. Server hosting, dia di sini komputer kita atau contohnya laptop bapak. Nah, kalau pakai FTP kan posisinya dia server hosting ini sebagai FTP server atau file transfer protocol server. Si klien ini atau si laptop bapak ini berfungsi sebagai FTP client ya, jadi file transfer protokol tapi posisinya dia sebagai client. Agar laptop ini atau komputer klien ini bisa melakukan transfer data ke FTP server, yaitu server hostingnya, maka di sisi klien harus memiliki aplikasi FTP client ya. Si klien ini harus punya FTP client, aplikasi FTP client. Aplikasi FTP client-nya gimana? Tergantung dari sistem operasi kliennya. Contohnya di sini menggunakan OS Windows. Untuk OS Windows bisa menggunakan aplikasi FileZilla, bisa juga menggunakan WinSCP. Jadi sebelum menggunakan fitur FTP ini, syarat yang harus dipenuhi ketika pengen menggunakan FTP, maka komputer kita harus punya yang namanya aplikasi FTP client. Contohnya di sini FileZilla ataupun WinSCP. Untuk instalasinya, kamu bisa ke menu halaman website officialnya ya. Tinggal ketikkan aja FileZilla download. Nanti otomatis pilih yang paling atas, yaitu FileZilla-project.org, yaitu website official dari FileZilla-nya. Nanti tinggal di download FileZilla client.
Kalau misalkan komputernya 64 bit, langsung pilih download file Jela client. Kalau yang misalkan 32 bit, tinggal pilih yang 32, yang paling bawah. Kalau sudah di-download, tentunya harus di-install terlebih dahulu. Di sini contohnya Bapak sudah melakukan instalasi file Jela-nya. Jadi tinggal buka aja aplikasi file Jela-nya ya. File Jela ini berfungsi sebagai FTP client, aplikasi FTP client yang ini ya. Jadi syarat jika ingin menggunakan manajemen data website melalui FTP, kamu harus menggunakan aplikasi FTP client dulu. Kita kembali lagi ke sini, ke cPanel ya. Karena di sini kita bisa lihat di file Jela-nya ada username dan password, berarti kita harus mempunyai akun FTP tersebut, yaitu akun untuk melakukan transfer file. Untuk membuat akunnya, saya back lagi ke halaman home dulu ya. Masih di menu file, tinggal pilih FTP account. Kemudian tinggal membuat akun FTP-nya aja. Untuk membuat akun FTP-nya, kita isikan nama loginnya itu untuk nama username yang nantinya digunakan sebagai FTP client, contohnya Jaki. Domainnya itu kan tadi misalkan tujuannya langsung ke subdomainnya atau ke direktori subdomainnya, pilih domainnya sesuai nama subdomainnya. Kemudian kita isikan password dan password yang nantinya kita gunakan atau sesuai dengan password pertama yang kita inputkan. Cara tercepatnya kita tinggal klik password generator. Kemudian I have copy this password in a safe place. Kita copy dulu passwordnya. Nanti jadi si akun ini menggunakan password yang ini ya. Tinggal di use password. Otomatis password sama password loginnya terisi. Karena tadi kita menceklis bagian yang bawahnya. Kemudian juga di direktorinya, kita harus rubah dulu direktorinya ya. Karena tadi subdomainnya ini tempatnya itu di public.html tkj Jaki, maka nanti yang direktori ini kamu rubah sesuai dengan posisi direktori subdomainnya. Di sini contohnya untuk yang subdomain ini kan tadi kita settingnya di public.html tkj Jaki. Kalau sudah, ini kuotanya pilih yang unlimited aja. Kuota ini maksudnya apa? Kuota ketika melakukan transfer datanya berapa, akan dibatasi atau tidak. Karena tidak perlu dibatasi, kita pilih yang unlimited aja. Kalau sudah, tinggal create FTP account. Otomatis nanti akunnya berhasil, ada tanda konfirmasinya, checklistnya. Untuk menggunakannya, caranya gimana? Caranya buka dulu aplikasi FTP client-nya, contohnya tadi file Jela. Kemudian kita isikan di sini nama subdomainnya, jaki.generasi4.com. Kemudian kita isikan username-nya, berarti username-nya tadi kita lihat lagi. Di sini Jaki, kita copy aja ya, Jaki@generasi4.com. Kemudian passwordnya kita copy aja. Kemudian passwordnya kita paste aja. Karena port default FTP ini 21, tidak perlu kita isi. Tapi kalau mau kita isi 21 juga sebenarnya bisa. Tinggal di enter. Maka otomatis di sini ada muncul pop-up sertifikat, no sertifikat. Karena FTP-nya belum menggunakan SSL, kita pilih always terus aja. In future session, tinggal diklik OK. Kalau sudah berhasil, maka remote site-nya di bawahnya biasanya terisi sesuai dengan isi direktorinya ya. Contohnya kita ke halaman file manager dulu. Di sini image, folder image, video, FTP quote dan sebagainya bisa dilihat. Di sini juga ada sesuai dengan kita gini nih. Yang ini, yang di sini, yang ini nih. Sesuai dengan remote site-nya isinya yang ini. Dengan menggunakan FTP ini juga sebenarnya bisa melakukan hapus direktori juga ya. Contohnya misalkan kita hapus dulu semua foldernya atau isi direktorinya, tinggal klik di blok semua. Caranya dipilih paling atas Ctrl+A, klik kanan delete. Yes. Tunggu dulu. Maka otomatis tampilannya masih 404 lagi ya. Karena
file website sudah dihapus. Kemudian gimana cara upload menggunakan FTP ini? Caranya pertama di sini kan ada local set. Local set ini kamu arahkan dulu ke direktori script webnya yang ada di komputer kamu. Contohnya di sini kan di data websiteku. Berarti kita klik atasnya aja, Ctrl+C, kita paste di yang atasnya. Otomatis nanti dia ini adalah isi dari direktori websiteku. Kemudian cara uploadnya tinggal mudah, tinggal di Ctrl+A, tinggal diklik kanan upload. Tunggu. Di sini ada prosesnya. Kalau gagal di sini ada di file transfernya akan muncul error lognya ya. Kalau berhasil nanti di successful transfernya pasti jumlahnya sesuai dengan apa yang kita transfer. Jumlah file atau jumlah folder akan sama dengan jumlah successful transfernya. Ini masih proses upload. Bisa dilihat tadi yang tadinya kosong, otomatis ada lagi filenya. Nih, all file have been success transferred. Kalau kita reload lagi, maka tampilannya muncul lagi. Jadi itu bagaimana caranya melakukan manajemen file, bisa menggunakan file manager yang ada di control panel hosting cPanel. Yang kedua, bagaimana caranya transfer file menggunakan FTP, yaitu menggunakan FTP client. Di sini contohnya menggunakan FileZilla. Kemudian selanjutnya yang terakhir, gimana caranya misalkan contoh kasusnya. Misalkan contoh kasusnya ada yang ingin kita rubah, contohnya misalkan fotonya pengen kita rubah nih. Foto sebelumnya kan yang ini script webnya ya. Kita juga bisa melakukan edit scriptnya melalui file manager yang sudah disediakan oleh cPanel. Berarti kalau misalkan fotonya ingin diganti, pertama kita masuk ke folder image dulu. Kemudian kita upload dulu foto yang mau digantinya yang mana. Kita contohnya Bapak pilih foto dulu ya. Misalkan Bapak pakai foto yang ini aja deh. Nah, ini contohnya. Tunggu dulu fotonya berhasil diupload. Sudah berhasil komplit, tinggal go back. Kita ingat dulu ya, atau cara tercepatnya klik kanan, rename. Kita kopikan dulu pas foto JPG. Ini cancel. Kita up to level. Karena posisinya ini, home ini adalah merupakan script index.html, maka kalau pengen merubah script yang ini, maka kamu harus mengedit file yang index.html. Tinggal klik kanan, edit ya. Kemudian kamu harus paham dulu dari script webnya, karena misalkan ingin mengganti sebuah foto ini, pengen diganti, berarti kamu harus diarahkan ke script yang menampilkan foto tersebut. Contohnya di sini, yang ini img.src, posisinya di folder image, kita tinggal ganti nama fotonya sesuai dengan nama foto yang barusan kita upload. Contohnya ini pas foto JPG. Kalau sudah, tinggal di save change. Kita reload lagi tampilan websitenya, maka otomatis fotonya berubah. Kalau merubah tulisannya gimana Pak? Tinggal cari aja script codingan yang menghasilkan tulisannya ya. Contohnya misalkan pengen mengganti nama nih, Muhammad Zaki Syah Mubarak, tinggal dipilih scriptnya, berarti itu script yang H1. Misalkan kita ganti jadi Muhammad Zaki. Kita hapus, save change. Kita reload. Kalau misalkan mau ganti halaman kontak, berarti kamu editnya yang kontak.html. Untuk yang ingin mengganti halaman about me, berarti kamu ganti bagian scriptnya yang bagian about.html. Jadi bisa juga melakukan edit langsung di file manajernya. Kalau pakai FileZilla bisa juga nggak Pak? Bisa juga ya, pakai FileZilla juga bisa. Kalau pakai FileZilla, pertama harus dikonfigurasi dulu dari si FileZilla-nya agar terintegrasi dengan text editor untuk melakukan edit codingan website. Contohnya biasanya text editor itu bisa menggunakan namanya Notepad++. Contohnya misalkan yang halaman about me-nya pengen diganti jadi hai saya adalah Zaki Mubarak, saya adalah web developer misalkan. Berarti nggak pilih index, pilih yang about.html, klik kanan, view dan or edit. Nanti otomatis dia dialihkan ke halaman Notepad++ atau aplikasi untuk ngedit si script webnya. Tapi
Kalau misalkan pengen langsung ke Notepad++, yang pertama kamu siapkan berarti kamu harus install dulu Notepad++-nya, kemudian konfigurasi dari sisi FileZilla-nya. Kamu bisa cari referensi di internet bagaimana caranya mengintegrasikan antara FileZilla dengan Notepad++. Misalkan obatnya pengen saya rubah nih, hai saya Muhammad Jaki, misalkan saya adalah web developer. Tinggal di sub Ctrl+S. Kita buka lagi FTP-nya, di sini tinggal pilih yes. Di sini ada pilihan finish editing and delete local file. Karena dia sistemnya FTP, maka otomatis data ini sebelumnya terdownload ya. Kalau misalkan pengen otomatis yang di data lokalnya dihapus, tinggal pilih delete finish editing and delete local file, yes. Maka otomatis yang di file ininya hilang, doesn't exist. Pilih yes aja. Kita reload lagi halaman about me-nya, maka di sini pasti harusnya ada perubahan tuh. Hai, saya Muhammad Jaki, berhasil. Mungkin itu cara penggunaan dasar ya, bagaimana caranya bisa mengupload data website yang sudah kamu coding, kemudian gimana caranya merubah script webnya, kemudian bagaimana caranya membuat subdomain di control panel hosting cPanel. Untuk praktiknya yaitu kamu per kelompok membuat subdomain sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian mengupload data websitenya. Data website yang ini source codenya sudah ada, jadi kamu tinggal download, kemudian kamu upload sendiri ke direktori subdomain yang sudah kamu buat sendiri. Dengan syarat subdomainnya nanti posisi direktorinya di public html/tkj, baru nama subdomain kamu. Agar semuanya terkontrol oleh Bapak sendiri ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan mutlak dari diri pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau bisa melalui grup yang sudah disediakan. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.